Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Berbicara tentang hikmah puasa di bulan Ramadan, tentu sudut pandang mereka tentang hikmah dari puasa di bulan Ramadan bermacam-macam. Hal ini tergantung tingkat pendidikan mereka, tingkat pemahaman mereka, dan tingkat keimanan serta ketakwaan seseorang. Contohnya, hikmah Ramadan menurut para penjual kelapa muda dadakan. Biasanya banyak kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Kita akan dapatkan mereka menjelang berbuka puasa. Apa sih hikmah dari puasa di bulan Ramadan bagi para penjual kelapa muda? Mereka akan mengatakan, Masya Allah, penghasilan kami sangat menggiurkan, sehingga kami bisa membelikan anak dan istri pakaian baru. Itu mungkin hikmah dari para penjual kelapa muda. Tentu berbeda dengan hikmah puasa dari para pegawai. Apa sih hikmahnya buat para pegawai? Mungkin bagi para pegawai hikmahnya, mereka akan berangkat lebih siang dan pulang agak gasik, lebih cepat tentunya. Dan ini akan sama halnya dengan para siswa-siswi pelajar yang hikmahnya di bulan suci seperti itu. Dari hikmah yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hikmah tersebut dalam hal definisi yang sempit, ya, hanya mementingkan kepentingan duniawi. Makna sesungguhnya hikmah dari puasa itu adalah untuk menggapai ketakwaan. Apa sih makna takwa sendiri? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna yang sesungguhnya. Bagi umat muslimin, makna tersebut adalah hal yang sangat dominan harus dimiliki oleh setiap umat Islam, bukan hanya hikmah keduniawian saja. Dari sekian hikmah yang kita dapat, mana makna yang paling tepat yang ada dalam diri kita? Mari kita introspeksi diri. Selain dari itu, hikmah puasa menurut orang beriman adalah menggapai ketakwaan. Ketakwaan adalah sifatnya sangat luas, ya. Kata para ulama, takwa itu tadi sudah saya jelaskan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Akan tetapi sangat aneh di zaman sekarang, banyak sekali korupsi yang dilakukan bukan hanya pada orang-orang yang jauh dari agama, bahkan yang dekat dengan agama. Bahkan diustadkan oleh masyarakat. Tentu ini yang sangat memprihatinkan. Kalau kita tanya mereka, apakah orang yang korupsi itu berpuasa? Tentu mereka mengatakan mereka berpuasa karena mereka beragama Muslim. Tentu mereka akan marah jika kita tanya, apakah Bapak Ibu berpuasa? Mereka akan mengatakan bahwa kami berpuasa. Nah, disitulah makna puasa sesungguhnya. Untuk itu, jelas puasa itu penuh dengan makna yang berbeda-beda. Nabi SAW
bersabda, "Seluruh amalan Bani Adam itu adalah milik dia, kecuali puasa. Adapun sesungguhnya puasa itu adalah milikku, dan aku yang akan memberikan pahala atas puasa tersebut." Nah, Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh ibadah puasa, yaitu tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan puasa dengan mengatakan, "Puasa itu untukku, dan akulah yang akan memberikan secara langsung pahala atas puasa itu." Kemudian yang jadi pertanyaan, apa sih perbedaan antara puasa dengan ibadah yang lain seperti sholat, zakat, haji, dan lain-lain? Yang membedakan, ya, puasa itu adalah tentang kejujuran, ya. Seorang insan yang sangat mendominasi dirinya. Sekarang, kalau misalnya orang berpuasa atau tidak berpuasa, siapa yang tahu? Yang tahu adalah dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam ibadah puasa, kejujuran seorang hamba sangat dominan, manakala dia menjalankan ibadah tersebut. Adapun sholat, haji, orang bisa melihatnya. Sedangkan puasa, tidak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Seandainya seorang hamba mempraktikkan kejujuran hanya ketika berpuasa, tapi ketika menjalankan amanah, menjalankan pekerjaan, menjalankan tugas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah menggapai hikmah yang sangat agung dari berpuasa. Oleh sebab itu, kalau misalnya sudah berpuasa tapi masih korupsi, berarti ada yang salah dari makna puasa tersebut. Dan korupsi bukan hanya berlaku masalah uang, tapi masalah waktu. Maka puasa sebenarnya adalah salah satu ibadah yang bisa mengikis perilaku-perilaku negatif seorang insan. Itulah orang-orang yang telah berhasil dalam puasanya. Jadi, ada korelasi yang sangat jelas antara puasa dengan upaya mengikis keinginan untuk menyelewengkan tugas. Entah itu berbentuk korupsi yang bersifat materi atau korupsi yang bersifat waktu dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.